Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back in this channel. In this video, we are going to learn about simple present tense. But before we start our lesson today, let's pray together with Sayyid Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Simple present tense is used to talk about general truth, habits, and routines, and situations that are more or less permanent. Jadi, simple present tense digunakan untuk mengatakan suatu kebenaran umum, kebiasaan atau rutinitas, dan situasi yang cenderung permanen atau tetap. Now, we go on to the example of simple present tense. The first one is general truth atau kebenaran umum. For example, the grass is green. Artinya rumput berwarna hijau. Dari pernyataan tersebut kita tahu bahwa pernyataan tersebut adalah suatu kebenaran umum. Seperti yang kita ketahui bahwa rumput memang berwarna hijau. And the second one is habits and routines atau kebiasaan dan rutinitas. For example, we sleep every night. Yang artinya kita tidur setiap malam. Seperti yang kita ketahui, as human being, sebagai seorang manusia, kita memiliki kebiasaan dan rutinitas tidur setiap malam. And the third one is situations that are more or less permanent, yaitu situasi yang cenderung permanen atau tetap. For example, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Dari pernyataan ini kita mengetahui bahwa pernyataan tersebut cenderung permanen atau tetap. Bahwasanya seseorang saat ini tinggal di Indonesia secara tetap atau permanen. Now we go on to the adverbs of frequency. Ini adalah keterangan frekuensi atau keterangan waktu yang digunakan pada simple present tense. Yang pertama adalah every, yang artinya setiap. Kalian bisa tambahkan dengan every night, setiap malam, every day, setiap hari, atau every week, setiap minggu. Kemudian always atau selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely or seldom, jarang, never, tidak pernah, once, satu kali, twice, dua kali, or three times, tiga kali. Next, we are going to learn about the pattern of simple present tense atau pola yang digunakan dalam simple present tense. Terdapat dua jenis kalimat, yaitu verbal dan juga nominal. Untuk kalimat verbal adalah kalimat yang terdapat kata kerja di dalamnya, atau sebuah kata yang menjelaskan tentang suatu tindakan, perbuatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Di dalam bahasa Inggris, kata kerja disebut sebagai verb, maka kalimat yang terdapat kata kerja di dalamnya disebut sebagai kalimat verbal. Terdapat beberapa subjek dalam bahasa Inggris, yaitu I yang berarti saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, pengganti, kata benda atau hewan. Sedangkan verb adalah sebuah kata yang menjelaskan tentang tindakan, kegiatan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya adalah go, yang berarti pergi, play, bermain, walk, berjalan, see, melihat, listen, mendengarkan, dan juga sleep, tidur.
Kata kerja yang digunakan dalam simple present tense adalah kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Contohnya, I eat every day, yaitu saya makan setiap hari. Subjeknya adalah I, sedangkan verb atau kata kerjanya adalah eat. Selanjutnya, yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat nominal adalah apabila kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja, melainkan hanyalah kata benda atau kata sifat. Sehingga dalam penyusunan kalimatnya, kalian harus meminta bantuan be atau kata kerja bantu. Dalam simple present tense, be yang digunakan adalah is, am, dan juga are. Is digunakan untuk subjek she, he, dan juga it. Sedangkan am digunakan untuk subjek I. Lalu are digunakan untuk subjek they, we, dan juga you. Now we go on to the verbal sentence atau kalimat verbal. Jadi verbal sentence atau kalimat verbal dibagi kembali menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu positive form atau bentuk positif dengan pola subjek ditambah verb 1, kemudian diakhiri dengan akhiran s, es, atau ies dengan subjek tertentu. Untuk subjek I, you, they, dan juga we, kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk 1 tanpa akhiran. Sedangkan subjek she, he, dan it menggunakan verb 1 dengan tambahan akhiran s, es, atau ies. Contohnya, stay menjadi stays, go menjadi goes, study menjadi studies. Kita lihat penjelasannya. Untuk akhiran huruf O, X, CH, SH, dan SS, maka kata kerjanya kalian tambahkan dengan ES. Untuk akhiran Y, maka kalian tambahkan IES untuk huruf yang sebelum huruf Y adalah huruf konsonan. Sedangkan untuk akhiran Y yang sebelum huruf Y adalah huruf vokal, maka kalian cukup tambahkan S. Bisa dilihat dalam kata stay, di mana sebelum huruf Y adalah huruf vokal yaitu huruf A, maka kalian cukup tambahkan dengan S. Stay menjadi stays. Sedangkan dalam kata study, di mana sebelum huruf Y terdapat huruf konsonan yaitu huruf D, maka kalian tambahkan IES. Study berubah menjadi studies. Well, untuk jenis kedua dalam kalimat verbal yaitu negative form atau bentuk negatif dengan pola subjek ditambah do not atau bisa disingkat dengan don't, atau does not atau bisa disingkat sebagai doesn't ditambah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Mari kita lihat subjek apa yang menggunakan do dan subjek apa yang menggunakan does. Untuk subjek I, you, they, dan we, kalian harus menggunakan kata do not atau disingkat dengan don't. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it, kalian harus menggunakan kata does not atau disingkat dengan doesn't. Jenis kalimat verbal yang ketiga adalah interrogative form atau kalimat tanya. Dengan pola do atau does kalian letakkan di awal, kemudian ditambah dengan subjek dan diikuti dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Untuk subjek I, you, they, we, maka kalian meletakkan do di awal. Sedangkan subjek she, he, it, kalian letakkan does di awal. Mari kita lihat contoh dari kalimat verbal. Yang pertama, untuk jenis yang positive form atau kalimat positif. Yang pertama terdapat kalimat I sleep every night. Karena subjeknya adalah I, maka kata kerjanya tidak ditambahkan dengan akhiran apapun. Lalu kita rubah menjadi subjek she, maka kata kerjanya dari sleep berubah menjadi sleeps.
She sleeps every night. Karena subjeknya menggunakan she. Jenis yang kedua adalah negative form atau kalimat negatif. Kalimat yang pertama, I don't sleep every night. Karena menggunakan subjek I, maka kata bantunya adalah do not. Ketika kita merubah subjeknya menjadi she, maka kalimatnya menjadi she doesn't sleep every night. Yang ketiga adalah interrogative form atau kalimat tanya. Contohnya, do you sleep every night? Karena subjeknya you, maka kalian butuh kata bantu do di depan. Dan bisa kalian jawab dengan yes, I do atau no, I don't. Ketika subjeknya kalian ubah dengan she, maka kalimatnya menjadi does she sleep every night? Lalu bisa kalian jawab dengan yes, she does atau no, she doesn't. Yang selanjutnya adalah nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja, melainkan terdapat kata sifat atau kata benda. Terdapat 3 jenis kalimat nominal. Yang pertama adalah positive form atau bentuk kalimat positif dengan pola subjek ditambah be, is, am, atau are, ditambah adjektif atau kata sifat, dan juga noun atau kata benda. Be yang digunakan tergantung pada subjeknya. Untuk subjek you, they, dan juga we, maka kalian menggunakan be, are. Sedangkan she, he, it, be-nya adalah is. Dan subjek I, be-nya adalah am. Contoh dari adjektif atau kata sifat yaitu happy, cool, dan juga sad. Sedangkan contoh dari noun atau kata benda seperti book, teacher, dan juga English. Untuk jenis kedua dari kalimat nominal yaitu negative form, bentuk negatifnya yaitu dengan pola subjek ditambah be, is, am, atau are, kemudian ditambahkan not, baru ditambahkan adjektif kata sifat atau noun kata benda. Yang ketiga adalah interrogative form atau kalimat tanya. Dengan pola, kalian letakkan be, is, am, atau are di depan, diikuti dengan subjek, ditambah dengan adjektif kata sifat atau noun kata benda, dan diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Mari kita lihat contoh dari nominal sentence. Untuk yang positive form atau kalimat positif, contohnya she is happy. Kemudian kita rubah menjadi bentuk negatif menjadi she is not happy. Dan kita rubah menjadi kalimat interrogatif menjadi is she happy? Yes, she is. Atau no, she is not. Well, this is the end for our lesson today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. Thank you for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.